Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Merbabu 67 Ponorogo, program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gemang Suri FM. Kerja bareng dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Siap kembali hadir di tengah-tengah Anda ya. Jadi kita gantian, ada Ii, ada Arif, tapi lebih banyakkan ke Arif deh. Dan suasananya berbeda dibandingkan dengan sebelumnya ya. Jadi program Obsesi tahun sebelumnya, Ramadan sebelumnya ini tentu berbeda ya, karena kita sekarang ini keren loh berarti ya, Rumah Sakit Muhammadiyah bisa punya studio yang begitu bagusnya. Nah, di Obsesi kali ini teman, kita akan membahas masalah puasa aman untuk bumil dan busui. Maksudnya untuk ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Saya sudah bersama dengan Bidan Yeti Yuharini STR Kep ya, Kepala Ruang Kamar Bersalin RSU Muhammadiyah Ponorogo. Nah, kita akan membahas masalah itu di pagi ini ketika Anda tengah menjalankan ibadah sahur ya. Semoga yang lagi menyusui atau juga buat para ibu hamil yang sekarang lagi hamil gitu ya, nanti bisa menyimak perbincangan kita, punya wawasan bagaimana ketika Anda harus menjalankan ibadah puasa, dua-duanya harus bisa jalan begitu ya. Nah, kita akan langsung sapa, saya bilangnya Mbak aja ya. Mbak Yati, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, baik. Oke. Ini tema ini mungkin sangat familiar gitu ya, Iya. di kalangan masyarakat kita. Bagaimana puasa untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Emang berbeda ya dibandingkan dengan misalnya saya ya, kebetulan lagi nggak hamil dan nggak menyusui ya. Beda ya Mbak ya, antara apa istilahnya ibu-ibu biasa atau yang lain ini? Perbedaannya di mana? Ya pastinya berbeda karena kondisi saat hamil itu butuh banyak nutrisi karena selain untuk kebutuhan dirinya sendiri, ibu hamil juga harus memenuhi nutrisi untuk bayinya. Jadi pasti terbagi nutrisinya itu. Jadi sebagian untuk ibunya, sebagian untuk bayinya. Jadi mungkin kalau misalnya ibu hamil tentunya kondisi fisiknya juga berbeda dengan saat tidak hamil seperti itu. Jadi mungkin ya kan kalau ibu hamil lebih cepat lapar kayak gitu. Beda sama orang yang sedang tidak hamil gitu. Mbak, ini maksudnya terbagi itu secara dari segi makanannya atau bagaimana Mbak? Atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi juga? Dari nutrisinya Mbak Ii. Jadi nutrisi yang kita makan, asupan nutrisi itu sebagian itu untuk diri kita sendiri dan sebagian tersalurkan untuk bayinya lewat plasenta itu gitu. Ini harus seimbang antara ibu dan bayinya atau banyakan mana sebenarnya dibutuhkan? Dua-duanya harus seimbang. Jadi bayi butuh nutrisi, ibunya juga butuh nutrisi. Tapi seberapa banyak yang disalurkan ke bayinya itu nanti tergantung dari pendistribusian dari plasenta tersebut gitu. Kadang kan ibunya nambah 20 kilo, ternyata bayinya cuma 2,5 kilo kayak gitu ya. Terus Epeh gitu artinya ya? ada yang ibunya nambahnya cuma 10 kilo tapi bayinya 3 kilo gitu kan, ada perbedaan penyerapan nutrisi di bayinya gitu. Iya, yang harus diwaspadai Mbak, antara yang ibu menyusui dan ibu hamil dalam hal ini apa Mbak? Kalau ibu hamil atau menyusui, yang harus diwaspadai saat puasa itu mungkin kondisi tubuhnya. Jadi ibu hamil itu harus aware terhadap dirinya sendiri. Apakah saya itu kuat untuk berpuasa kayak gitu. Kalau ibu menyusui juga ini ya, mestinya harus cukup nutrisi karena ibu menyusui itu kan sebagian juga nutrisinya terserap untuk menyusui anaknya. Terus kalau ibu hamil, bayinya masih ada di dalam kandungan, otomatis nutrisinya juga terserap ke bayinya kayak gitu. Kalau yang diwaspadai saat kondisi kita itu lemah Mbak Ii. Jadi misalnya dibuat puasa tiba-tiba pusing atau ibunya panas, tanda-tanda dehidrasi, terus apa itu urinnya pekat, jumlahnya sedikit gitu. Itu harus diwaspadai. Mungkin dalam kondisi-kondisi seperti itu lebih baik dibatalkan puasanya kayak gitu. Itu biasanya terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan karena perkembangan bayi itu kan sangat pesat di 3 bulan pertama dalam Justru 3 bulan pertama ya? Karena kondisi ibu saat 3 bulan pertama itu kan biasanya mual muntah. Jadinya
dia harus sering asupan nutrisinya itu biasanya kan nggak bisa makan langsung banyak, makan sedikit-sedikit tapi sering. Tapi kondisi ibunya itu masih lemah, dia ada gangguan morning sickness, biasanya mual muntah di pagi hari atau mual muntah yang sangat berlebihan kayak gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak bisa dipaksakan untuk berpuasa, jadi lebih baik dibatalkan puasanya kayak gitu. Baik, maksudnya gini Mbak, ketika ibu hamil maupun ketika ibu menyusui, yang lebih berbahaya yang mana kalau misalnya digunakan untuk berpuasa? Dibolehkan sih puasa kan ya, karena itu kewajiban sebagai seorang muslim, tapi di waktu hamil dan menyusui itu lebih rentan mana derajat kesehatan yang harus benar-benar diperhatikan begitu? Kalau menurut kesehatan mungkin lebih ke ibu hamil ya Mbak Iyi. Jadinya kalau untuk terutama ketika hamil muda dalam kondisi masih lemah kayak gitu, itu nanti kalau misalnya kurang nutrisi otomatis kan pertumbuhan janinnya bisa terhambat. Tapi kalau misalnya nutrisinya cukup, terus ibunya itu kuat menjalani, jadi asupan nutrisinya itu cukup untuk dia untuk berpuasa ketika siang hari itu tidak ada masalah sebenarnya. Ketika nutrisinya tidak cukup, terus kondisinya ibunya lemah gitu ya justru membahayakan ibunya sendiri dan kemudian bayinya juga kayak gitu. Cuma intinya kalau misalnya kita itu memang kuat, fisik kita kuat dan tidak ada kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan seperti yang saya sebutkan tadi, ya enggak apa-apa puasa. Saya juga pernah menjalani puasa ketika hamil 7 bulan juga tidak apa-apa gitu. Pas hamil anak kedua, ketika hamil anak pertama saya menjalani puasa ketika hamil 4 bulan. Jadi sama-sama hamilnya tuh? Iya. Waktu iya. Itu ketika beratan mana tuh? Berat ketika hamil muda. Ya, akhirnya saya dapat 15 hari saya batalkan karena pada saat itu ketika USG itu usia kehamilan dengan berat badan janinnya itu terpaut agak jauh. Jadi misalnya ya ketika hamil segini harusnya berapa ratus gram. Nah, saya cuma berapa nggak sampai mencapai normal kayak jadi gitu. Yang justru panjenengan yang sangat merasakan itu gitu ya? Iya, sangat merasakan karena kondisi saya memang tidak memungkinkan. Saya sudah dapat 15 hari, terus emang ya lemes saat itu, terus coba USG kayak gitu. Ternyata perkiraan berat badan bayinya itu kurang dari normal kayak gitu di usia kehamilan saat itu. Tapi ketika saya usia hamil ketika 7 bulan, itu fisik saya sudah kuat, makan itu sudah enak, makan apapun sudah bisa enak. Bisa nutup ya saat itu ya? Alhamdulillah bisa nutup 30 hari. Karena ya sudah tidak ada gangguan seperti mual muntah di pagi hari, terus ketika sahur pun juga bisa makan banyak, terus pokoknya enak gitu ya? Jadinya udah ya kuat-kuat aja. Alhamdulillah sudah 30 hari sudah nutup. Tapi yang hamil pertama itu memang pas hamil muda itu tidak bisa sampai selesai. Mbak, memang ada standarnya ya Mbak ya? Maksudnya berat badan bayi ketika hamil di usia kandungan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu ada standarnya ya Mbak? Ada. Nah ada mungkin gimana? Itu nanti ada tabelnya Mbak I. Jadi ketika 11 minggu harusnya berat badan bayinya berapa, terus ketika hamil 12 minggu berapa, ketika hamil 32 minggu itu berapa, kayak gitu. Ada standarnya yang minimalnya berapa kayak gitu, standar minimal gitu. Misalnya bayi 8 bulan minimal harus 2 kilo. Nah mungkin saya saat itu berapa di bawahnya kayak gitu. Jadinya harus dikejar kayak gitu. Mbak, sama nggak sih bayi yang ada di dalam kandungan kita sama tampilan luar seorang ibu? Maksudnya gini, seorang ibu yang hamil kelihatan perutnya gede gitu, mesti di dalamnya bayinya gede ya Mbak? Atau enggak juga? Oh gitu ya? Ada penjelasannya soal itu? Iya, kalau belum tentu ibu dengan perutnya besar, bayinya besar juga. Karena misalnya ya ibu hamil dengan obesitas, itu kan perutnya udah besar, badannya udah besar. Pas hamil tambah besar, oh ternyata bayinya misalnya 2 kilo 7 on kayak gitu. Itu mungkin lemaknya yang tertumpuk di perutnya. Gitu ya. Nah, misalnya ibu yang biasa aja, misalnya dengan berat badan 50 atau 60 kayak gitu ya. Tapi berat badan bayinya 3,5 kilo kayak gitu. Berarti selain nutrisinya banyak terserap ke bayinya, jadi tidak ada hubungannya antara ini perut gede bayinya gede. Bayi itu ya. Jadi kalau
kita USG itu kan hanya perkiraan. Perkiraan itu memang lebih akurat daripada mengukur panjang besarnya perut kayak gitu. Kita kan kalau misalnya bidan diukur perutnya, lingkar perutnya berapa kayak gitu ya, panjang tinggi fundusnya kayak gitu. Oh kira-kira nanti kan ada rumusnya itu dikalikan berapa panjangnya, terus dikurangi 11 dikali 155 kayak gitu. Nanti ketemu kira-kira berat badan bayinya itu berapa kayak gitu. Nah itu ada faktor perancunya, misalnya ibunya gendut, oh ternyata lemaknya yang tebal kayak gitu. Bukan bayi yang gede gitu ya. Kalau lewat USG kan diukur lingkar perutnya seberapa, kemudian lingkar kepalanya seberapa, itu nanti bisa untuk estimasi berat badan bayinya berapa kayak gitu. Kalau ini Mbak, pertambahan berat badan seorang ibu sebelum hamil sama hamil itu maksimal berapa Mbak? Selama ini kan ada yang bilang 10 kilo ya, tapi ada yang bilang maksimal pokoknya harus 12 kilo dan nggak boleh istilahnya lebih dari itu. Kalau menurut teori sih minimal 8 kilo, maksimal 18 kilo. Oh 18 kilo ya? Iya. Oh ada yang cukup signifikan, berarti makan boleh sebanyak-banyaknya dong? Ya enggak gitu juga sih. Tergantung berat badan ibu itu modalnya berapa dulu. Kalau misalnya dia udah obesitas dengan penambahan 18 sampai 20 kilo itu dia biasanya akan mengalami banyak komplikasi Mbak. Jadinya kadang jadi tensinya naik kayak gitu, kayak preeklamsi kayak gitu. Itu pertambahan berat badan ibu banyak kasus ya, misalnya dia awalnya udah obesitas, ada ini potensi untuk hipertensi, kemudian penambahan berat badan bayinya, penambahan berat badan ibu itu del gitu ya, jadi sampai 20 kilo gitu biasanya ada masalah, misalnya kayak preeklamsi, tensinya tinggi saat hamil kayak gitu. Jadi untuk yang dianjurkan itu biasanya ya 8 sampai 12 kilo itu ya normal kayak gitu. Cuma ya kadang kalau misalnya ibunya itu nggak terlalu besar sih, misalnya berat badannya awalnya 40 ya naik 18 kilo ya enggak masalah sih kayak gitu. Tapi kalau yang udah kayak gede kayak saya ya misalnya 12 kilo itu udah lumayan banyak. Baik. Mbak Yati minta waktu dulu ya. Kita akan jeda iklan untuk beberapa iklan. Setelah itu kita akan kembali masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari 94,2 Gema Surya FM pagi ini masih bersama dengan Bu Bidan Yeti Yuharini ya, puasa aman untuk Bumil dan Buswi ya. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas mungkin seberapa boleh sih seorang ibu itu pertambahan berat badan dan sebagainya. Nah, ini kita bergeser ini ke pertanyaan berikutnya. Kondisi ibu hamil yang bagaimana sih yang tidak dianjurkan untuk berpuasa, termasuk juga untuk ibu menyusui nih, Mbak Yeti? Kalau untuk kondisi ibu hamil itu masing-masing orang tentunya berbeda ya, karena ketahanan masing-masing orang itu juga berbeda, kemudian kondisi fisik juga berbeda. Jadi kalau misalnya mau puasa ya kita coba dulu dalam satu hari itu kita kira kuat apa enggak, kondisi fisik kita bagaimana. Misalnya saya mau puasa kayak gitu, kita sahur dengan nutrisi yang cukup, minum susu, kemudian makan buah, terus makan dengan porsi yang cukup, misalnya biasanya satu piring coba kita makan lebih banyak lagi, satu centong ditambah sedikit kayak gitu ya, ditambah lagi porsinya. Kemudian kita berpuasa dalam sehari itu kondisi fisik kita bagaimana. Jadi misalnya kita merasakan pusing, kemudian lemas, kemudian urin kita sedikit, misalnya kita pipis kok kalau misalnya manusia normal kan 30 cc per jam ya, kira-kira misalnya kalau kita misalnya kencing kok kuning pekat kayak teh gitu ya. Teh yang pekat, kemudian keluarnya sedikit, sangat sedikit kayak gitu, itu mungkin kondisi fisik kita tidak kuat untuk berpuasa, jadi mengalami dehidrasi. Kan tanda-tandanya biasanya kan panas, kemudian jumlah urin yang keluar juga sedikit kayak gitu. Terus misalnya kondisi badan itu
lemah, kemudian pusing kayak gitu, mungkin lebih baik puasanya dibatalkan. Tapi kalau misalnya baik-baik saja, kuat menjalani aktivitas normal, dalam kondisi tubuh itu tidak drop kayak gitu, ya enggak apa-apa, diteruskan puasanya kayak gitu. Memang setiap wanita tuh ngidam ya Mbak. Ada yang bilang kan ngebo itu artinya sama sekali nggak merasakan gejala mual dan sebagainya gitu. Nah gimana Mbak? Beda-beda sih Bu, saya hamil 2 kali juga beda. Oh gitu ya? Iya. Faktornya apa sih sebenarnya atau memang sudah dari sononya gitu? Kalau faktornya sebenarnya kalau secara medis itu hormon. Jadi kita kalau misalnya hamil gitu kan kita ada peningkatan hormon namanya hormon HCG atau chorionic gonadotropin hormon. Itu memang ketika hormon HCG itu meningkat itu efeknya mual muntah kayak gitu. Jadi istilah ngidam, ngebu kayak gitu itu sebenarnya enggak ada sih kalau menurut kesehatan gitu. Jadi yang ada itu ketika hormonnya naik itu efeknya mual muntah kayak gitu. Dan itu masing-masing orang berbeda-beda kadar hormonnya kayak gitu. Dan ketika hamil pertama, hamil kedua pun juga kadang mengalami kondisi yang berbeda. Misalnya hamil pertama saya ini teler gitu terus ya. Teler pengen tidur terus. Nah, kalau hamil kedua kok enak makan, ternyata saya tuh nggak mual muntah, ya wes enjoy aja kayak gitu. Jadi ternyata ketika hamil 1, hamil 2 pun kadang mengalami perbedaan, apalagi orang dengan orang lain kayak gitu. Jadi itu tergantung dari masing-masing tubuh itu merespon ketika hormon naik itu gimana. Memang ada yang sampai nggak kuat ngapa-ngapain. Bahkan sampai kan ada yang masuk ke rumah sakit, tetangga saya ada tuh, yang sampai diinfus tuh. Iya banyak Bu. Oh gitu ya? Bisa nggak ini dikurangin Mbak? Ini kan juga berpengaruh terhadap perjalanan ketika dia menjalankan ibadah puasa kan? Kalau misalnya ngidamnya udah teler banget begitu. Kalau teler banget ya nggak usah puasa. Jadi kalau udah teler banget sampai diinfus itu berarti dia sudah mengalami dehidrasi. Jadi memang sebaiknya tidak dianjurkan untuk berpuasa kayak gitu. Lah dia mau minum aja muntah kan, dia harus diinfus. Nah gimana nanti? Ada nggak pencegahnya Mbak? Pencegahannya gimana ini agar saya bisa menjalankan puasa tapi ngidamnya itu agak berkurang begitu? Kalau mencegah kayaknya nggak ada Mbak Ii. Karena itu kalau misalnya mual muntah itu kan hormon ya, jadi kita nggak bisa wis hormonnya dikurangi lah, itu kan sudah diproduksi. Tapi kalau misalnya untuk mengatasi gitu ya ada, misalnya kita minumnya yang hangat, terus maemnya yang kering-kering yang nggak merangsang mual kayak gitu. Misalnya sahurnya pakai nasi ayam goreng kering tempe misalnya kayak gitu. Kan biasanya yang bikin mual itu kayak santan. Oh gitu ya. Makan makanan yang berminyak kayak gitu itu merangsang untuk mual. Itu sebenarnya ya bisa sih. Cuma ya kondisi masing-masing orang itu kan berbeda. Kayak gitu. Kadang kita sudah berusaha lah makannya yang ini, tapi itu ternyata gitu juga gitu. Mbak, resikonya apa sih sebenarnya? Resiko pada bayi, maksudnya kalau ada ibu yang hamil gitu ya, selain ibunya yang mungkin teler dan sebagainya, resiko kalau misalnya si ibu ini mengalami masalah saat berpuasa, apa resikonya? Termasuk juga untuk ibu menyusui. Kalau misalnya resikonya ya mungkin bisa pertumbuhan janinnya itu terhambat, jadi berat badannya itu tidak mencapai standar minimal kayak gitu, itu resikonya. Tapi tidak semua orang mengalami ya, tergantung ibunya tadi Mbak. Kalau ibunya kuat sehat-sehat saja, ketika diobservasi perkiraan berat badannya itu sesuai dengan usia kehamilannya, itu kan berarti tidak ada masalah Mbak Ii. Tapi kalau misalnya kita observasi, misalnya dapat 2 minggu puasa, cobalah kita USG kira-kira berapa ya berat badan bayinya kayak gitu. Ternyata misalnya ketika hamil 27 minggu harusnya berat badannya misalnya 1,3 kilo, oh ternyata masih 1 kilo gitu ya. Ada kemungkinan bayinya nutrisinya itu tidak terpenuhi kayak gitu. Maksudnya tidak, ini apakah berpengaruh juga terhadap misalnya perkembangan otak dan sebagainya pada bayi Mbak? Kalau nutrisinya tidak cukup, insya Allah tidak ada masalah Mbak Ii. Jadinya kan tanda-tandanya ya dari ibunya tadi, kalau sehat tidak apa-apa, insya Allah kan nutrisinya ibunya juga cukup dan cukup untuk bayinya. Tapi kalau ibunya aja lemes, apalagi bayinya gitu logikanya. Jadinya ya mungkin
masing-masing orang berbeda-beda, jadi tergantung kita nanti itu gimana ya, nyoba aja kuat apa enggak kayak gitu. Kalau memang tidak kuat ya kan ada keringanan secara agama, kita bisa bayar fidyah dulu. Kalau misalnya ada kesempatan apa itu nyaur utang poso gitu ya, ya disahur kayak gitu. Jadinya kan misalnya ada keringanan dan itu kan dibolehkan kok sama Allah ya, iya, enggak apa-apa. Kan bisa diganti lain waktu iya, juga ya kan? Misalnya ibaratnya kita belanja ya Mbak I, terus ada diskon ya diambil lah diskonnya gitu. Nanti kita bisa mengkodok di hari lain. Misalnya anaknya udah lahir, terus udah 6 bulan, anaknya udah makan, kan kita juga ada waktu 1 tahun berikutnya waktu 1 kan. tahun berikutnya kayak gitu. Jadi misalnya ada keringanan, kalau menurut saya ya diambil aja, nanti ya dikodok di kemudian hari kalau misalnya ada kesempatan. Tapi Mbak, kalau dari segi kesehatan, apakah memang ada ini manfaat puasa bagi ibu hamil ini? Kalau manfaatnya ada, terutama untuk ibu-ibu yang sudah obesitas kayak gitu ya, itu bisa mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kan. Dengan berpuasa itu kadar gula darahnya bisa stabil kayak gitu ya. Terus kemudian menekan penambahan berat badan yang berlebih, terutama untuk pasien-pasien yang berat badannya sudah berlebih kayak gitu. Itu bisa menekan pertambahan berat badan, bisa menekan. Jadi bisa dua-duanya ya, iya, bisa lebih gitu. sehat, kemudian juga bisa melangsingkan badan seperti itu. Iya. Mbak, sebaiknya Mbak untuk pengaturan puasa itu sendiri seperti apa? Jadi usia 3 bulan dibandingkan dengan 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan itu apakah sama atau ya disesuaikan dengan kondisi ibunya ini Mbak? Semua kembali pada kondisi ibu. Jadi jangan memaksakan diri kita kalau memang kita tidak kuat. Bahkan ada pasien yang 7 bulan pun ya tidak kuat untuk berpuasa. Dia pusing, lemes kayak gitu. Jadi berbeda Mbak Ii. Jadi memang kita harus mengukur kekuatan diri kita sendiri. Kuat nggak sih saya kayak gitu. Kalau memang tidak kuat ya nggak usah dipaksakan kayak gitu. Kalau misalnya kuat ya boleh-boleh aja gitu. Misalnya kita kuatnya 2 hari puasa, 2 hari enggak, ya sudah nanti tinggal petungan utangnya itu berapa kayak gitu. Jadi ada teman yang dia ketika libur malah puasa, ketika bekerja enggak puasa. Kan libur aktivitas bekerjanya berkurang ya. Di rumah bisa istirahat kayak gitu. Jadi enggak masalah kali menurut saya kayak gitu. Gejala-gejalanya kayak gimana Mbak? Yang baik itu bagi yang ibu hamil atau yang ibu menyusui, ketika kondisi seperti apa sih mereka harus membatalkan puasanya? Kalau kondisi ya lemes, kadang-kadang kita misalnya enggak makan sehari semalam, sehari aja ya Mbak Ii, enggak sehari semalam ya. Misalnya pagi enggak sarapan, siang enggak makan siang, terus makannya baru malam kayak gitu ya. Itu kan mungkin kita pernah 1 atau 2 kali mengalami kondisi yang seperti itu kita kan juga rasanya udah lemes kayak gitu. Jadi dalam kondisi sudah lemes, kemudian pusing, kadang kita itu sampai berkunang-kunang, terus kayak mau pingsan. Kunang-kunang itu maksudnya dokamun-namun itu ya Mbak? Kelemun-kelemun. Dokamun-namun itu? Jadi sudah kelemun-kelemun kayak sarung semaput kayak gitu ya. Terus dehidrasi, tanda-tandanya misalnya panas, kencingnya sedikit tadi ya. Kencingnya sedikit kayak gitu. Ya sudah, kita bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri, kita itu kuat nggak sih menjalani puasa. Kalau memang enggak ya enggak apa-apa, dipakai diskonnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyusui terutama buat anaknya nih. Iya, kalau menyusui itu gini Mbak I, kalau menyusui untuk bayi 6 bulan pertama itu kan memang disarankan ASI saja ya. Jadi kalau menurut kesehatan untuk 6 bulan pertama itu yang penting nutrisi bayinya tercukupi. Kalau memang misalnya karena puasa terus ASINya itu pengeluarannya jadi sedikit, produksinya berkurang, berkurang, itu ya mungkin lebih baik enggak puasa dulu kayak gitu. Kalau misalnya produksi ASINya masih baik-baik saja, lancar seperti biasanya lah kayak gitu,
Berarti nutrisinya ibu itu tercukupi, bayi yang tercukupi ya enggak masalah. Apalagi nanti misalnya anaknya rewel, terus misalnya menyusu tapi keluar ASI-nya sedikit gitu, ya mungkin lebih baik tidak berpuasa. Beda kalau misalnya bayi itu sudah makan gitu ya, dia kan bisa dapat asupan dari nutrisi yang lain, dari jus, dari susu. Ada tambahan makanan yang dari lain, pendamping ASI ya. makanan, iya, dari MPASI-nya itu. Jadi mungkin lebih aman kalau ibu menyusui itu puasanya setelah bayinya berusia 6 bulan kayak gitu. Baik. Aduh, semakin menyenangkan nih pembicaraan kita Mbak di Obsesi kali ini. Cuman karena keterbatasan waktu ya, jadi kita sampai di sini untuk kebersamaan di program Obsesi kali ini. Insya Allah di episode berikutnya akan kita lanjutkan masih dengan tema puasa aman untuk bumil dan menyusui ya. Masih bersama Bu Bidan Yeti. Mbak, besok insya Allah kita ketemu lagi ya. Siap. Matur suwun sudah mendengarkan kita. Oh iya, jangan lupa simak di channel YouTube Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah. Kemudian siaran kita juga di channel 94,2 Gema Surya FM. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.